Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kami di sini ingin menjelaskan apa budaya yang dinamis ya. Nah, Bisa nggak boleh gitu. dimulai dari saya untuk memperkenalkan diri. Nah, saya namanya Ramadan Wijaya. Saya Amalia Tunisia. Saya Dara Novita, dari Fatimah Zahra. Saya Buma Fitila Fatina. Saya Irianti. Saya Indonesia. Oke, saya akan memulai pertama. Nah, ini peci ini adalah untuk simbol identitas atau kesopanan. Nah, peci itu asal mulanya ada di dunia itu pada abad ke-15. Nah, lanjut, terus saya ada kemeja Mega Mendung. Nah, kemeja Mega Mendung ini berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Terus sejarah singkatnya apa? Kemeja Mega Mendung itu yaitu awan yang bergulung-gulung dan memiliki filosofi yaitu kehidupan manusia yang dinamis atau penuh harapan. Nah, biasanya kemeja Mega Mendung itu dipakai sejak ada acara pernikahan atau upacara adat. Dilanjut. Selanjutnya saya mempresentasikan tentang gamis yang saya pakai. Gamis abaya ini berasal salah. Gamis abaya ini mencerminkan kesopanan, keanggunan, dan martabat. Warna hitam dipilih karena tidak mencolok dan tidak transparan, sesuai dengan anjuran busana sopan dan Islam. Terus habis itu Nggak bakal kelihatan nggak sih kalau asal usul gamis abaya ini berasal dari budaya pra-Islam di Mesopotamia sekitar 4.000 tahun yang lalu sebagai pelindungan tuntunan syariat menutup aurat. Terus selanjutnya ini motif gamis ini sudah terdapat dari model abayanya dan hanya untuk mempercantik gamisnya. Terus ada sorban yang saya pakai ini sehelai sorban yang panjang untuk dililitkan atau diikatkan di kepala, fungsinya untuk menutup kepala. Terus habis itu ada kerudung pasmina. Kerudung pasmina ini sebagai kerudung pasmina yang bentuk persegi panjang yang lebar dan fleksibel sehingga penataannya secara elegan dan trendy. Cukup sekian. Dilanjut dengan saya akan mempresentasikan baju batik dengan celana jeans. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan sejarah tentang batik dan jeans. Batik ditemukan pertama kali pada abad ke-6 dan baju batik ini biasanya digunakan oleh kerajaan bangsawan yang berada di Jawa. Batik juga pada tahun 2009 manusia yang berakal sehat diberi penghargaan oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan dunia, dan juga Levi's pertama kali ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1873 oleh Levi's status. Awalnya Levi's ini digunakan untuk pekerja tambang karena dianggap bahannya tebal dan juga tahan lama, tapi sekarang menjadi ikon fashion dunia. Lapis kain. Batik yang saya gunakan ini berasal dari Pekalongan dengan motif flora, yaitu ada daun dan juga bunga. Daun bermakna pertumbuhan dan juga perkembangan, serta bunga melambangkan keindahan dan juga keharmonisan.
pakaian yang mewakili tren dan kualitas dari khas zamannya. Awalnya baju ini tuh digunakan kembali karena nilai sejarah dan keunikan dari desainnya. Dan saya juga menggunakan vest ini dari Eropa. Berasal dari Eropa pada abad 17. Yang awalnya lebih sering dipakai laki-laki, tapi di akhir tahun 2013 itu dirancang untuk perempuan juga. Yang kencang suaranya. Tentang baju batik sagon. Batik sagon biasanya melambangkan kesederhanaan, kewibawaan, dan keluhuran. Rambut berwarna merah marun, alami, banyak dijumpai pada masyarakat asli Papua. Nah, jadi saya akan mempresentasikan tentang henna sebelumnya. Sebelumnya henna itu apa? Henna itu adalah kosmetik alami yang digunakan untuk merias tangan, bisa juga untuk rambut. Nah, awal mula digunakannya ada di Mesir kuno sekitar 6.000 tahun lalu. Lalu seiring berjalannya waktu kan menyebar melalui perdagangan, menyebar ke negara Timur Tengah, lalu ke Asia dan sampai ke Eropa. Nah, di tiap negara memiliki fungsinya sama. Contohnya di India dan Arab, di Indonesia juga mereka menggunakan henna sebagai pelengkap untuk mempercantik tangan di acara-acara besar seperti pernikahan, acara adat, dan acara keluarga juga. Biasanya di henna di India itu gambarnya itu simbol-simbol kayak bunga yang menggambarin keindahan, keharmonisan, dan kecantikan. Nah, kalau yang di Eropa tuh mereka jarang pakai buat acara-acara besar. Mereka biasanya pakai kayak buat hias diri aja. Terus simbolnya juga nggak pakai yang sesuai sama yang di India. Contohnya kayak saya pakai ini kan abstrak gitu ya. Jadi ya bebas aja mereka pakai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang sedang saya pakai saat ini. Dimulai dari yang saya pakai di atas ini. Nah, saya ini memakai pasmina dengan model gaya perempuan Betawi, yang mana modelnya itu kayak cuma diginin gedong ya guys, jadi tutupin sepenuhnya. Nah, untuk warnanya sendiri tuh warna ungu melambangkan kemewahan dan keanggunan. Warna ungu sendiri itu biasa tidak umum ditemukan dalam pakaian adat Betawi, karena biasanya tuh pakaian adat Betawi itu kan warnanya kayak lebih lebih jelas, lebih jreng lah bahasa istilahnya, kayak warna merah, kuning, biru, dan hijau. Nah, selanjutnya saya memakai kemeja putih. Kemeja putih ini asalnya itu emang dari barat yang datang ke Indonesia pada sekitar abad 19 pada saat kolonial Belanda. Nah, pada saat masa era kolonial Belanda itu, para priai-priai atau bangsawan-bangsawan yang saat itu dapat menempuh pendidikan itu mulai menggunakan kemeja putih sebagai lambang modernitas. Nah, selanjutnya saya memakai kain lilit batik bermotif bunga. Untuk motif bunganya sendiri itu nggak spesifik dari daerah mananya, tapi ini tuh umum banget ditemukan di daerah-daerah seperti Jawa dan Sumatera. Motif bunganya ini tuh melambangkan keindahan dan kesederhanaan. Untuk kain lilitnya sendiri ini tuh dulu secara sejarah dipakai oleh para biksu yang datang ke Indonesia saat itu. Namun pada perkembangan sejarahnya umum dipakai oleh perempuan-perempuan di pedesaan pada saat masa kolonial Belanda. Jadi seperti saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang makna dari peci hitam ini dan sejarah singkatnya. Jadi beberapa komunitas menggunakan peci hitam ini sebagai bagian dari atribut keagamaan atau simbol kesopanan identitas tentang agama itu.
sejarahnya itu peci ini diperkenalkan oleh pedagang Arab yang sedang berjualan dan di tanah air ke Melayu pada abad ke-13. Kemudian dari kelompok kami, bila ada kurang atau salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.